Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Mohon maaf untuk para jamaah, kami mengganggu waktunya sedikit untuk menyampaikan sedikit tausiah atau kultum yang berkaitan dengan ghaflah atau hati yang lalai. Tak dipungkiri, kita termasuk orang-orang yang lalai dari ketaatan dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih lagi dalam mengingat akhirat. Apa buktinya? Mari kita muhasabah diri, melihat kepada diri kita sendiri. Kita kurang memperhatikan ibadah wajib. Kalaupun memperhatikan ibadah wajib, pasti ada kekurangan dalam ibadah sunnah yang kita lakukan. Kita merasa, ya sudahlah, cukup dengan wajib yang wajib saja. Kebiasaan kita menganggap maksiat, bahkan dosa besar sebagai hal yang biasa. Lebih-lebih ada yang tidak beriman kepada Allah, maka hal yang seperti ini ada pada taraf kelalaian yang sempurna. Tidak mengingat akhirat sama sekali. Kemudian hidupnya layaknya binatang ternak yang hanya makan, minum, tidur dan bersenang-senang. Seperti halnya yang disebutkan dalam surat Muhammad ayat 12. Wallazina kafaru yatamatta'un al-ayah. Dan orang-orang kafir bersenang-senang di dunia dan mereka seperti makannya binatang dan jahanam adalah tempat tinggal mereka. Jangan-jangan kita yang mengaku sebagai umat muslim keadaan malah seperti binatang yang disebutkan dalam ayat tersebut. Nauzubillahi min zalik. Jemaah sekalian, lalu apa sebab membuat kita bisa berada dalam ghaflah atau kelalaian tersebut? Yang pertama ialah ingin terus rehat atau beristirahat, padahal rehat yang hakiki itu ketika saat kita nanti di akhirat kelak. Dan di dunia adalah tempat untuk kita beribadah, beramal soleh, mengumpulkan kebaikan-kebaikan yang akan bermanfaat untuk akhirat kita nanti. Kemudian yang kedua, semangat dalam mencari kelezatan dunia akibatnya adalah melalaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menghalalkan yang haram, membuat sesuatu yang diharamkan menjadi halal baginya. Tidak ada yang bisa membedakan kebaikan dan keburukan. Kemudian yang ketiga, karena sudah mati rasa terhadap dosa, bahkan ada yang merasa bahwa dosa yang diterjangnya adalah suatu kebaikan. Nauzubillahi min zalik. Kemudian yang keempat ialah terlalu mengikuti hawa nafsu, sibuk dengan kerja dan mencari nafkah. Padahal sebagai seorang mukmin yang baik, yang terpuji adalah jika bisnis atau pekerjaan kita justru meningkatkan dan menjadi ibadah untuk diri kita sendiri. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Quran surat An-Nur ayat 36 dan 37. Bertasbihlah kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya. Pada waktu pagi dan waktu petang, laki-laki tidak dilalaikan oleh pekerjaan, tidak pula oleh jual beli, mengingat Allah. Mendirikan sembahyang dan tidak membayar zakat. Mereka tidak takut kepada suatu hari yang dimana hati dan penglihatan menjadi goncang. Keenam, waktu itu dihabiskan dengan permainan dan game seperti yang ada di kehidupan kita saat ini. Lihatlah di selingkungan kita banyak orang yang lalai menghabiskan waktunya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian kedelapan, cinta dunia dan merasa hidup akan lebih lama sampai kematian akan memutus segala angan-angannya. Kesembilan, berteman dengan orang-orang yang lalai juga. Sebagaimana disebutkan dalam ayat, wala takunu kallazi nasullaha fa'asnahum al-ayah, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah dan Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik.
Quran surat Al-Hasyr ayat 19. Salah satu contoh yang mungkin sudah lumrah terjadi ialah mengobrol setelah Isya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Barzah, yang dimana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqrahunna ma qabla al-isya wal hadithi ba'daha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasannya Rasulullah membenci tidur sebelum salat Isya dan mengobrol-ngobrol setelahnya. Karena sebab di atas itu membuat kita lalai dalam banyak hal, seperti enggan duduk di majelis ilmu, enggan mempelajari Al-Quran, baik membaca, memahami atau mengkaji kandungan-kandungan di dalam Al-Quran tersebut. Kemudian enggan berzikir, menghafalkan dan sebagainya, lalai dalam memperhatikan niat, kemudian beramal namun tidak memperhatikan makna amal yang diprioritaskan yang lainnya. Lalu bagaimana cara kita untuk menghindari atau keluar dari kelalaian tersebut? Yang pertama adalah sering-seringlah untuk berada di majelis ilmu, majelis yang memang sedikit tertawa namun ilmunya yang bermanfaat. Kemudian rajin berzikir, rajin berdoa, salat malam, kemudian ziarah kubur, tadabbur keadaan sekitar kita, seperti merenungkan kematian yang ada di sekeliling kita, lalu mengingat surga dan neraka. Semoga Allah menjaga kita terhindar dari kelalaian dan terus istiqomah taat dalam beribadah. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.